الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati para asatiz, para kiai, alim ulama, bapak ibu hadirin hadirat di masjid yang penuh barakah. Gimana kabar semuanya, sihat? Bisa. Bisa? Bisa orang Sunda. Sebentar ya. Ada Rahman. Pangesto. Abdi Dede. Habis. Udah habis, gak ada lagi. Artinya Allah yang milih si fulan menjadi tamu Allah di dalam rumah Allah. Yang luar biasa lagi, waktu di luar salat Anda di masjid, itu yang luar biasa. Banyak suci Ramadan, wabillahi taufiq wal hidayah. Kebiasaan orang Indonesia seperti itu. Enam bulan khatam Quran 3 kali aja, diskaun 50%. 3 kali. Mau mulai kerja, baca Al-Fatihah, mendatangkan rezeki. Idza waqa'atil waqi'ah di Indonesia, kan ada hadis ni, idza waqa'atil waqi'ah, apa fadilah dia itu? Idza waqa'atil waqi'ah, surah Al-Waqi'ah, fadilah dia apa? Tidak akan menjadi orang miskin. Ini urusan dunia. Bahas rizkimu biar Anda tidak miskin. Baca Al-Waqi'ah. Ini urusan duniamu. Anda bodoh Al-Quran. Al-Quran sungguhan menyakitkan. Orang yang selalu baca Al-Quran sehat walafiat. Begitu dia sakit, sembuh menyakitnya. Baca Al-Quran. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kata Rasulullah SAW, sakit apapun kalau tenang atas sakitnya, baca Al-Fatihah 7 kali akan sembuh. Berarti Anda yang bodoh Quran. Kalau mau beli obat, bayar dulu. Kalau baca Fatihah, tak bayar. Gratis. Kalau minum obat belum tentu sembuh, tapi di sini kata Allah dan Rasulnya akan sembuh 100% dari Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan, Anda butuh Al-Quran. Kita sekarang di sini atau di rumah, anak kita keluar sekolah. Kalau anak kita di rumah atau kita lagi sama anak kita, kita jaga, kita layani. Tapi kalau anak kita jauh, siapa yang jaga lagi? Siapa? Baca Al-Quran, titip kepada Allah. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Nabi Ya'qub titip anaknya kepada Allah. Ya Allah, aku tak bisa apa-apa. Jagalah aku. Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala begitu ciptakan manusia, Allah sudah tahu bagaimana fikiran kita, bagaimana dunia kita, dan apa itu kebutuhan kita. Allah sudah tahu. Karena itu Allah sayang kepada kita. Alhamdulillah. Beda jauh perasaannya kalau kita masuk rumah, anak kita lagi main game. Beda perasaannya. Ini Al-Quran. Berikan kebahagiaan. Anda bisa jadi orang bahagia. Bisa jadi orang bahagia. Ini Al-Quran.
Dan yang luar biasa lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang luar biasa walaupun kita tidak faham. Seharusnya faham Quran, belajar Quran, tapi walaupun kita belum faham, tetap Allah berikan pahalanya. Coba sampai mana Allah sayang, saking mulianya Al-Quran. Bukan sekadar itu aja. Sekarang Bapak Ibu baca Quran, tapi ternyata salah bacaan, gak jelas bata-bata hurufnya, tajwidnya belum ada. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mahiru bil Quran ma'a as-safaratil kiramil barara. Orang yang pintar bacaannya, indah suaranya, fasih, itu bersama malaikat, diangkat derajatnya bersama malaikat. Ini luar biasa, ini spesial ini. Diangkat derajat, tidak boleh sama manusia. Terus ini yang pintar ya, yang belum gimana? Yang masih gak jelas gimana? Yang masih bata-bata gimana? Dapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. Masih sulit baginya, tak jelas bacaannya, tajwidnya, belum ada bata-bata hurufnya, akan dapat 2 pahala. Yang pertama pahala bacaan, setiap satu huruf 10 kebaikan walaupun salah. Salah bacaannya, hurufnya tak jelas, tajwid tak ada, tetap pahalanya sempurna. Yang kedua, kata Rasul, karena kasihan capek dalam bacaan. Maaf, dulu saya di Madinah gak paham capek dalam bacaannya maksudnya gimana. Sampai Indonesia baru saya paham. Lihat kakek-kakek, nenek-nenek baca Quran. Al-Quran yang syafa'ah, Al-Quran yang kemuliaan, Al-Quran yang mudahkan urusan, Al-Quran, Anda siap baca 5 menit. 5 menit saja. Kalau 5 menit selama 6 bulan, setiap satu ayat nafasnya habis. Baca satu halaman 1 jam. Capek kasihan dalam bacaannya. Ada pahala khusus karena kasihan capek dalam bacaan. Jadi salah bacaan semuanya, hurufnya salah, pahalanya tetap sempurna. Setiap satu huruf 10 kebaikan, ada pahala lagi karena kasihan capek dalam bacaan. Tidak ada yang rugi bersama Al-Quran. Tidak ada yang rugi bersama Al-Quran. Ini yang pertama. Masalah apa? Baca Al-Quran. Yang harus kita perbaiki pemahaman kita, harus istiqamah baca Al-Quran. Yang kedua, banyak antara kita, mohon maaf, tidak belajar Quran. Beda. Baca Quran dan belajar Quran. Arti belajar apa? Faham, tadabbur, menghayati, ya, tafsirnya, hikmahnya, sebab nuzul, perbaiki bacaan, nambah hafalan. Itu namanya belajar. Di Indonesia, mohon maaf, hampir semua tidak belajar Quran lagi. Tahu, orang yang belajar Quran dapat kemuliaan yang luar biasa, beda jauh dengan yang baca.
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia hafal hadis ini tapi belum paham. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum